Oke, selamat pagi anak-anak peserta didik sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dengan tema panggilan hidup berkeluarga. Nah, kali ini kita akan melihat tentang perkawinan di dalam ajaran Gereja Katolik itu sendiri. Oke, anak-anak peserta didik sekalian, perkawinan itu selalu terjadi antara seorang pria dan seorang wanita di dalam agama apapun. Itulah kenapa dikatakan perkawinan itu ya, sebagai sesuatu yang sakral. Perkawinan itu adalah suatu peristiwa kehidupan manusia yang sangat sakral. Nah, karena itu tidak boleh dinodai atau dikhianati oleh siapapun dengan motif apapun. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, kita semakin melihat bahwa memasuki dunia yang sekuler, semakin banyak kita saksikan ada banyak pertikaian antara suami dan istri, lalu menimbulkan keretakan, dan pada akhirnya terjadi yang namanya perceraian. Nah, apakah Gereja Katolik mengizinkan hal tersebut? Mari kita lihat bersama. Apa kata gereja, apa ajaran gereja? Nah, bagian ini saya lewatkan karena kita sudah diskusikan di dalam Google Classroom pada minggu yang lalu tentang arti cincin ataupun kapal di dalam panggilan hidup berkeluarga itu seperti apa. Saya ingin mengulang kembali saja sedikit bahwa kalau misalnya cincin itu kan sesuatu yang bulat, dan kalau kita lihat cincin itu seperti tidak ada awal dan tidak ada akhir. Demikian pun dengan suatu perkawinan, ya, itu tidak memiliki akhir. Jadi kalau gereja nanti katakan bahwa perkawinan itu hanya selesai ketika salah satu pasangannya itu telah meninggal. Lalu digambarkan pula seperti suatu bahtera, suatu kapal. Ingat ya, setiap kapal pasti akan menuju pada suatu tujuan, dan kapal itu selalu dibawa dan dinahkodai oleh manusia. Demikian pun dalam suatu perkawinan. Perkawinan itu adalah suatu bahtera, suatu kapal, dan di dalam kapal itu ada suami dan istri. Nah, bagaimana suami dan istri itu bisa bekerja sama untuk membawa kapal tersebut bisa sampai kepada tujuan yang telah dibangun secara bersama-sama. Itu secara singkat ya. Saya ingin mengulang saja. Oke, saya lanjutkan. Dan ini juga kita sudah berdiskusi. Nah, teman-teman sekalian, peserta didik sekalian, sebagai gereja, sebagai negara yang besar, kita negara Indonesia yang hidup berdasarkan ideologi Pancasila, tentu sila yang pertama dan paling utama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan yang namanya agama. Sehingga perkawinan itu bukan saja merupakan unsur jasmani, tetapi juga unsur batin atau unsur rohani. Kalau yang jasmani itu sesuatu yang di luar ya, tetapi kalau sesuatu yang di dalam itu disebut dengan unsur batin atau unsur rohani. Nah, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ya, yang berbunyi perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga, suatu rumah tangga yang tentunya diharapkan berbahagia. Dan yang paling inti adalah berdasarkan kepada Yang Maha Kuasa itu sendiri. Nah, bagian C dikatakan membentuk keluarga itu membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan. Dan ini merupakan salah satu tujuan perkawinan.
yakni pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ada pandangan tradisional. Di dalam masyarakat tradisional, perkawinan pada umumnya itu adalah suatu ikatan. Ikatan yang tidak mengikat hanya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, tetapi juga mengikat dua keluarga besar, dua klan besar dari keluarga si wanita dan keluarga si pria. Nah, perkawinan tradisional umumnya ini merupakan suatu proses mulai dari saat lamaran, lalu kalau kita bilang bayar belis, lalu kemudian peneguhan. Peneguhan ini ada dua bagiannya, ada peneguhan di dalam peneguhan secara tradisional, dan kalau kita masuk kepada hukum dan agama juga nanti ada peneguhannya. Nah, pandangan secara hukum atau yuridis dikatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian. Ya, dengan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita berjanji untuk hidup bersama di depan masyarakat agama atau masyarakat negara. Nah, ini penting ya untuk diingat bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian. Dan kalau yang namanya janji, maka janji itu harus ditaati, harus dipenuhi. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi pandangan dari secara umum ya, dari gereja sampai pandangan tradisional, lalu ada pandangan secara hukum. Nah, sekarang kita lihat pandangan secara sosiologis itu apa. Secara sosiologi, perkawinan itu disebut sebagai suatu persekutuan. Nah, kalau pandangan tradisional tadi disebut sebagai ikatan, lalu pandangan hukum disebut sebagai perjanjian, dan kalau dalam pandangan sosiologi disebut sebagai persekutuan hidup. Yang tentu suatu persekutuan itu selalu mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang berlaku secara khusus antar anggotanya. Nah, di sini berarti hubungan yang khusus itu terjadi antara suami, istri, dan anak kalau sudah memiliki anak. Nah, secara pandangan antropologis, perkawinan itu dapat dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Nah, pada umumnya hidup perkawinan itu dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Nah, seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri itu selalu didasarkan dan diresapi oleh yang namanya cinta. Setelah kita melihat pandangan-pandangan tentang perkawinan itu sendiri, mari sekarang kita lihat apa kata kitab suci tentang perkawinan itu sendiri. Mari kita belajar dari kitab suci. Nah, teks yang diambil itu berdasarkan dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia, bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang telah diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ada ayat lain, ada bacaan. Kalau tadi dari eh, kitab Perjanjian Lama, sekarang kita lihat dari kitab Perjanjian Baru. Teks yang diambil itu dari Markus 10 ayat 2 sampai 12, dan kalian lihat perbandingannya dengan Lukas ayat 18, nanti Lukas 16. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, peserta didik, teman-temanku sekalian, setelah membaca kedua teks kitab suci di atas, kira-kira apa yang dimaksudkan oleh teks kejadian tersebut berkaitan dengan perkawinan? Apa maksud teks Markus tentang perkawinan itu? Menurut teks tersebut, kalian punya pandangan apa? Tapi berdasarkan teks yang kalian baca ya, silakan jawab pertanyaan ini di buku tugasmu dan kemudian kumpulkan itu dalam GCR. Oke.